sini di antara kalian, apakah ada yang bisa menjelaskan lagi apa itu adaptasi hewan terhadap lingkungannya? Baik, Sarah, silakan dijawab. Adaptasi hewan terhadap lingkungan adalah pengenalan awal kepada hewan. Oke, baik. Terima kasih Sarah atas jawabannya. Tapi Ibu ingin pendapat lain dari Elvi. Coba Elvi jawab. Menurut pendapat saya, adaptasi hewan terhadap lingkungan adalah pengenalan awal bahwa bentuk tubuh hewan seperti gigi, paruh, cakar berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Terima kasih Elvi untuk jawabannya. Baik anak-anak, kalian sudah mengetahui apa itu adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, terutama hewan juga membutuhkan makanan agar dia bisa bertahan hidup. Tetapi hewan itu tidak semuanya itu memakan jenis makanan yang sama. Ada yang makan daging, ada yang makan tumbuhan, dan ada juga memakan keduanya. Oleh karena itu, hewan itu dibagi menjadi 3 jenis golongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi, hewan kan dibagi menjadi 3 golongan jenis makanannya. Ada yang bisa menjawab apa saja 3 golongan jenis hewan makanannya? Saya dulu. Baik, silakan Recan untuk menjawab. Yang pertama karnivora, pemakan daging. Yang kedua omnivora, pemakan segala. Yang ketiga herbivora, pemakan tumbuhan. Baik, terima kasih Recan atas jawabannya. Kemudian kalian lihat di depan sini ada beberapa hewan, yaitu beberapa hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, dari beberapa hewan ini, apakah ada yang bisa menyebutkan manakah hewan yang termasuk karnivora atau pemakan daging? Ada yang bisa menjawab? Ayo Bu. Baik, silakan ya. Harimau, singa, buaya, elang, sama hiu. Anak-anak dan bapak kalian, apakah ada yang mengerti dan bisa menyebutkan ciri-ciri hewan karnivora atau yang disebut dengan pemakan daging? Ibu berikan waktu selama 1 menit untuk kalian berpikir. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Di sini Elvi boleh menjawab. Ciri utama karnivora adalah memiliki gigi taring yang tajam untuk merobek daging. Selain itu, mereka juga memiliki cakar yang kuat untuk menangkap manusia. Oke, terima kasih Elvi atas jawabannya. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah hewan herbivora dan omnivora memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan karnivora? Baik anak-anak, jika kalian masih belum paham, perhatikan gambar di depan sini. Setelah kalian memperhatikan gambar di depan sini, apakah kalian bisa menganalisis antara hewan herbivora dan omnivora memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan karnivora? Elsa bisa menjawab. Tidak Bu, hewan omnivora dan herbivora tidak memiliki ciri yang sama dengan karnivora, tapi ada persamaan kecil. Karena kalau dilihat dari gambar di atas, perbedaan utamanya di hewan karnivora memiliki gigi daring yang tajam. Kemudian bisa digunakan untuk merobek daging, kemudian memiliki cakar yang kuat untuk berburu. Untuk hewan herbivora tidak memiliki taring tajam, memiliki gigi geraham lebar untuk mengunyah tumbuhan dan tidak berbulu. Sedangkan hewan omnivora memiliki gigi lengkap, yaitu gigi seri, gigi taring, dan geraham. Kemudian bisa makan tumbuhan dan daging, serta taringnya tidak setajam karnivora. Ucap yang besar untuk jawabannya.
Oke, anak-anak, kalian sudah mengetahui 3 golongan hewan berdasarkan dengan jenis makanannya. Di depan sini, Ibu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jika kamu melihat seekor hewan yang memiliki gigi taring yang tajam dan suka berburu mangsa, termasuk golongan apakah hewan tersebut? Jelaskan alasanmu. Silakan Dinda dijawab. Itu termasuk golongan karnivora, Bu, karena memiliki gigi yang bertaring dan berfungsi untuk merobek daging. Suka berburu mangsa itu merupakan ciri khas pemakan daging yang memiliki kemampuan seperti cakar dan tubuh yang lincah. Baik, terima kasih Dinda atas jawabannya. Betul sekali. Pertanyaan yang kedua yaitu seekor hewan memiliki gigi yang tajam tetapi juga memakan buah-buahan. Menurutmu, apakah hewan tersebut termasuk karnivora atau omnivora? Jelaskan hasil analisismu. Silakan Evi Itu dijawab. termasuk golongan omnivora. Memang hewan itu memiliki taring yang tajam untuk merobek daging, tetapi hewan tersebut juga pemakan buah atau tumbuhan, yang artinya ia bukan hanya pemakan daging, melainkan juga pemakan tumbuhan. Oke, terima kasih Evi untuk jawabannya. Benar sekali. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, jika ada hewan yang memakan tumbuhan dan sesekali memakan daging, apakah lebih tepat dimasukkan ke omnivora atau herbivora? Berikan alasan kalian. Silakan Bella untuk menjawab. Kalau menurut saya dimasukkan ke karnivora, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bella. Namun Ibu ingin pendapat lain dari Elsa. Coba Elsa silakan menjawab. Kurang setuju dengan jawabannya Dela, Bu. Oh, kurang setuju. Kenapa? Berikan alasan. Karena hewan tersebut tidak hanya makan tumbuhan, tapi sesekali juga makan daging. Penggolongan hewan yang berdasarkan pada jenis makanan yang dikonsumsi bukan seberapa sering. Selama hewan itu bisa dan pernah memakan tumbuhan serta daging, maka termasuk omnivora. Betul sekali yang dijelaskan oleh Elsa. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kelompok yang harus dikumpulkan untuk minggu depan.